Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Sudah pada makan belum? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Apa namanya? Untuk hari ini kita online ya, karena ada beberapa ada aturan untuk pembelajaran minggu ini sampai hari Kamis kita disuruh online. Untuk teman-teman udah tahu kenapa kita disuruh online? Ada yang bisa jawab salah satu? Kenapa kita disuruh online minggu ini? Ada yang tahu nggak kenapa? Coba salah satu jawab perwakilan. Karena kondisinya di Surakarta kurang kondusif, Pak. Sedang ada demonstran gitu lah, Pak. Ya, benar. Jadi untuk minggu ini memang kita disuruh online. Untuk apa namanya? Saya minta satu orang perwakilan untuk suaranya di onin aja, biar kita bisa berbincang-bincang. Yang on satu orang mewakili teman-teman jadi. Udah ada belum? Mas siapa nih perwakilan dari kelas 7G? Suaranya di onin nggak bawah? Mas atau Mbak terserah, silakan. Kalau bingung, kalau nggak ada yang menawarkan diri, mungkin PJ-nya. PJ bisa di-on-kan suaranya. Saya, Pak. Nah, ini Mas siapa nih? Mas Umam, Pak. Untuk makul yang lain emang pada Zoom ya? Iya, Pak. Untuk beberapa matkul memang dilaksanakan secara online, Pak. Ya udah. Sip. Mungkin dari teman-teman ada yang ikut demo kemarin? Ada Kalau nggak? teman-teman yang lain kurang tahu itu, Pak. Kamu ikut, Mas Umu? Kalau saya nggak ikut, Pak. Di Solo lumayan ya? Rame ya? Kalau kemarin memang rame, Pak. Cuma beberapa demo terakhir itu lebih kondusif situasinya. Terakhir itu kan kemarin juga ada. Dari pemerintah tuh disuruh tanggal 30 ya, 31 udah nggak boleh ada yang demo gitu kan, di TV kayaknya gitu. Mungkin iya sih kayaknya, Pak. Di Jogja tuh ada yang meninggal satu, anak Amikom. Oh iya, yang Amikom itu saya lihat beritanya. Semarang juga ada, UNES ada satu kayaknya. Pokoknya total tuh ada 8 ya kalau nggak salah. Ya saya save aja untuk teman-teman yang ikut. Saya tanya tuh bukan untuk melarang ya, cuma tanya aja. Mungkin kalau ada yang ikut bisa cerita gimana demo tuh, gimana sih demonya kemarin tuh, gimana rusuh apa enggak, cuma pengen tahu terkait perihal itu aja. Ya boleh saya save, kalau yang ikut yang enggak juga sama. Ini jadi untuk minggu ini kita online dulu. Oh ya, ini mohon maaf sebelumnya, saya lagi di luar juga, pakai kaos ya. Karena apa namanya, karena ada agenda juga, jadi saya pakai kaos. Jadi mohon dimaklumi. Ini saya tadi tuh udah bikin materi teman-teman, untuk materi untuk hari ini. Terus itu mau saya share, tapi tuh kayak nggak bisa, nggak tahu kenapa. Nah ini tadi udah saya coba-coba, kayaknya materinya mau saya kirim ke grup,
Nanti jadi kalian bisa Zoom sambil lihat PPT-nya ya. Zoom sambil lihat PPT-nya, mungkin akan saya terangkan sedikit. Terus nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Hmm, ini ngirimnya. Salin, terus grup kita. Coba itu udah saya kirim di grup. Coba kalian buka ya. Ada pada bisa semua nggak dibuka itu di grup? Kalau ada yang bisa, coba kasih tahu saya. Kabarin, Pak bisa gitu. Panas banget hari ini guys. Kalau yang bisa langsung kabarin ya, jangan lupa ya, saya tunggu. Di saya munculnya halaman kosong itu, Pak. Coba kamu back, terus back lagi, dipencet lagi coba. Masih Ada yang nggak bisa bisa, nggak? Pak. Masih nggak bisa? Mungkin teman yang lain ada yang bisa nggak? Pak, tidak bisa dibuka ini, Pak, punya saya. Alamak, nggak Gimana? bisa. Aduh, kenapa ya? Kalau bisa, nanti tuh gini guys, teman-teman. Saya nggak bisa ya. Kalau Meet, Google Meet itu materinya saya share di sini tuh bisa nggak sih? Harus jadi host ya? Bisa Saya sih biasanya pakai. pakai, biasanya Zoom. Coba caranya caranya gimana mas? Nggak harus itu kan di screenshot satu-satu kan materinya.
Tunggu. Keluar ini bisa. Tadi tuh dari tadi saya ngulik-ngulik kok nggak bisa gitu. Tapi saya bisa buka linknya tadi. Cari profesor. Buka. Kalau dibuka di laptopnya jenengan bisa, Pak? Bisa sih. Mungkin coba dari laptopnya masuk ke Meet, nanti klik bagikan layar gitu. Laptopnya ikut bergabung di Meet sini. Oh iya, benar juga ya. Coba-coba ya. Sip. Benar. Ini tadi meet-nya ini saya close, ikut ke grup tadi. Kalau di Meet harus jadi host nggak sih? Kalau mau nge-share sesuatu? Enggak ya? Enggak sih kayaknya, Pak. Kameranya dibuka. Terus Mic-nya belum on kayaknya, Pak. nah yang yang dari HP udah ya. Kedengeran ya suaranya ya? Kedengeran, Pak? Terus caranya bagikan gambar tuh share screen ini bukan? Iya, share screen, Pak. Bagikan layar. Terus share. Nah,
Bisa ya? Udah, bisa Nah, Pak, nggak bisa. Sorry ya guys. Oh, apa namanya, lagi attack ya gini. Kelihatan? Jelas? Jelas Pak. jelas Pak. Jadi sedikit. Ini insya Allah cepat kok teman-teman. Paling cuma berapa menit doang. Jadi silakan kalian nanti disimak ya. Kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan. Oke, kita mulai ya teman-teman. Kalau yang belum bergabung, segera bergabung aja. Kita kan makulnya aspek hukum dalam bisnis. Nah, sebelum kita ke apa namanya, kalau mau belajar aspek hukum dalam bisnis itu kita harus punya landasannya dulu. Nah, landasannya itu pengantar hukum bisnis. Jadi kita akan belajar dulu landasannya atau di pendahuluannya kita pengantar hukum bisnis gitu. Ini kita akan mencoba saya akan mencoba menerangkan terkait pengertian sistematika, terus objek, subjek, dan objeknya. Next, nah pengantar hukum bisnis itu kan hukum bisnis itu terdiri dari dua kalimat ya, hukum dan bisnis. Nah, untuk pengertiannya, hukum itu keseluruhan norma yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Di gambar ini poin-poin terkait masalah hukum nih ada, jadi hukum itu norma, terus peraturan, sama tata perintah ya. Di dalam PPT yang saya bikin ini poin-poinnya ada yang saya hurufnya hijau ya. Nah, dari pengertiannya itu, dari pengertian hukum itu, jadi itu hukum itu aturan, jadinya sesuatu yang dibuat, aturan yang dibuat oleh penguasa, jadi harus ditaati. Terus hukumnya itu mengikat, jadinya harus dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan, pastinya akan mendapatkan sanksi. Terus untuk pengertiannya yang kedua itu tadi kan hukum bisnis ya, terdiri dari dua kata, hukum dan bisnis. Tadi pengertian hukum, sekarang pengertian dari bisnis. Bisnis itu semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi bisnis itu sebuah aktivitas yang orientasinya itu mendapatkan keuntungan. Nah, aktivitasnya itu apa aja? Banyak, ada di bidang jasa, ada di bidang jual beli, dagang, bisnis, dan lain-lain. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, dari pengertian hukum dan bisnis itu, kalau tadi kan pengertiannya hukum sendiri, bisnis sendiri. Nah, sekarang kalau kita jadiin satu, pengertian dari hukum bisnis itu ini, serangkaian peraturan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian. Jadi pengertian dari hukum bisnis itu ini, serangkaian peraturan yang berkaitan langsung atau tidak langsung. Jadi
Langsung aja kita ambil contoh peraturan yang langsung tuh artinya tuh kayak misalnya eh, di Indonesia itu standar gaji pegawai daerah itu harus sesuai UMR. Jadi itu apa namanya kayak peraturan tertulis ya. Peraturan tertulis jadinya terkait masalah pendapatan pegawai. Jadi ya pendapatan pegawai itu harus sekian, harus UMR, tidak boleh di bawah UMR. Itu kan tertulis. Contohnya ya, untuk apa namanya yang berkaitan langsung tuh kayak gitu. Terus kalau pengertian peraturan yang tidak langsung itu tuh kayak misalnya kalau langsung tertulis, kalau yang tidak langsung itu tidak tertulis. Jadinya tuh kayak misalnya contohnya tadi kan gaji pegawai itu harus UMR. Nah, kalau gaji UMR itu kan selain kalian mendapatkan gaji UMR itu kan harus kan ada hak dan kewajiban pegawai ya. Haknya dapat gaji UMR. Nah, kewajibannya itu harus kerja selama belajar 8 jam. Nah, suatu ketika ada pilkada, misalnya ada pilkada. Nah, kegiatan pilkada itu kan serentak ya, yang di daerah. Jadinya otomatis mau nggak mau pegawai itu harus ikut pilkada. Nah, itu kan jadinya kan apa namanya tadi kan kewajibannya mendapat haknya dapat gaji, lah kewajibannya kan harus kerja selama 8 jam. Nah, karena ada pilkada jadi kan ada apa namanya ada pengecualian jadinya karena pegawai mau nyoblos jadi kan nggak apa namanya nggak kerja selama 8 jam. Nah kayak gitu itu tuh maksudnya peraturan yang tidak tertulis jadinya eh, apa namanya kayak kegiatan atau agenda yang mendadak gitu. Oh iya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau kira-kira penjelasan yang saya sampaikan tuh jelas nggak? Kalau bingung bilang aja, nanti kita ulangi. Coba satu orang, jelas nggak kira-kira? Cukup jelas, Pak. Jelas ya. Iya, Pak. Next. Nah, terus apa fungsinya hukum bisnis? Sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak-hak dan kewajiban dalam praktik bisnis agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis. Jadi tuh fungsinya tuh intinya itu fungsinya agar pelaku bisnis itu tahu bisa melaksanakan bisnisnya atau usahanya itu dengan sehat dan adil. Gitu. Jadinya ya apa namanya selain fungsi dari fungsi hukum bisnisnya itu kayak misalnya dari pelaku bisnis itu tidak usaha tidak keluar dari prosedur yang berlaku biar usaha itu tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah gitu lah. Jadinya intinya tuh fungsinya itu fungsinya hukum bisnis itu biar bisa memetakan oh ini yang boleh ini yang nggak boleh. Nah kalau misalnya
apa namanya, kita tahu fungsinya apa, kan jadi kan kita kan bisa itu ya, bisa kayak misalnya, oh ini yang benar, ini yang salah. Nah, kalau kita tahu kan otomatis kita juga bisa apa, adil, berkeadilan itu, jadi kita nggak menzolimi siapapun, sesuai koridor pemerintah, tidak menzolimi pegawai, lah kayak gitu. Fungsinya dari hukum bisnis itu biar kita dapat wawasan mana yang baik, mana yang nggak baik. Nah, terus ini sistematika hukum vs hukum bisnis versus hukum bisnis. Jadi isinya hukum itu kurang lebih secara umum itu dibagi dua, ada hukum privat sama hukum publik. Nah, kalau hukum privat itu mencakup hukum perdata, hukum dagang, terus apa namanya, hukum adat juga. Adat itu masuknya di publik apa? Pokoknya ini gambarannya kayak gini kan. Jadinya hukum privat kurang lebihnya ada, hukum itu ada dua secara umum, ada hukum privat, ada hukum publik. Nah, isinya hukum privat itu mencakupi hukum perdata sama hukum dagang. Terus kalau hukum publik itu ada hukum tata negara, terus hukum admin negara, hukum pidana, sama hukum internasional. Nah, ini kan di dalam apa PPT ini kan apa namanya, kayak yang jadi pertanyaan, di mana letaknya hukum bisnis, Pak? Ini kan sistematika hukum secara umum. Nah, hukum bisnis itu di mana, Pak? Nah, hukum bisnis itu ada di keduanya, teman-teman. Di privat ada, terus di publik itu ada. Jadi itu keduanya itu berkesinambungan. Jadi nyambung lah. Jadi itu hukum bisnis itu di privat ya ada, di publik juga ada. Ini kita jurusan manajemen, tapi ya kita bahasnya hukum ya, teman-teman. Nggak apa-apa, pokoknya ini sedikit tambahan wawasan untuk kita gitu loh. Jadi apa namanya, kita nggak perlu mempelajari atau kita bahas terkait KUHP isu-isu hukum secara apa namanya detail atau meneliti. Kita cukup tahu garis besarnya aja. Tadi kita udah bahas terkait masalah apa namanya pengertian sistematika. Sekarang kita akan bahas terkait masalah subjek dan objeknya. Nah, untuk subjek hukum itu ada dua ya, secara umum ada orang atau manusia, terus badan hukum. Kalau orang atau manusia itu ada jual beli, kontrak, pernikahan, dan lain-lain. Terus ada perbuatan berlawanan dengan undang-undang. Terus kalau yang badan hukum ada perusahaan, yayasan, pemerintah. Terus ada apa namanya, di perusahaan itu ada PHK, yayasan itu pemecatan, pemerintah itu mutasi atau pemberhentian. Secara garis besar subjek hukumnya ini, subjek hukum. Nah, ini tuh maksudnya kan
Subjek hukum itu apa Pak? Manusia lah. Kalau manusia itu kan nanti kan bisa diadili, bisa dikasih sanksi. Sedangkan kalau badan hukum memang bisa Pak. Kan badan hukum itu kan terdiri dari apa namanya? Kan badan hukum itu kan bentuknya bukan manusia Pak, tapi itu lembaga. Apakah bisa Pak? Tegak hukuman bisa. Jadinya kayak pencabutan apa namanya? eh Kayak lembaga itu izinnya dicabut, terus tuh lembaga itu diberhentikan, di apa namanya diberhentikan ya kayak gitu. Hukumannya betul apa untuk badan hukum tuh untuk hukumannya atau sanksinya seperti itu. Nah ini tuh maksudnya eh, yang badan hukum itu kan perusahaan. Nah perusahaan itu kan tadi kan kalau perusahaan tuh kena hukumannya itu kalau di izinnya dicabut atau ditutup gitu lah. Terus kalau untuk orangnya itu ada PHK, nah, yayasan sama yayasan itu bertanggung jawab. Terus kalau pemerintah itu ada di muta kalau misalnya membuat orangnya itu kalau membuat kesalahan bisa dimutasi atau diberhentikan. Ini untuk subjek hukumnya ya. Nah terus untuk objeknya objek itu kan untuk objek hukumnya ini ada musnah dan tetap ada, bergerak dan tidak bergerak, dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan, terus dapat diganti dan tidak dapat diganti. Nah kalau untuk objeknya ini kurang pengertian dari musnah dan tetap ada ini kayak misalnya ibarat kita makan apa yang kita makan itu kan nanti akan habis itu dikatakan musnah. Terus dan tetap ada itu kayak misalnya kita makannya habis, nah tapi kan impact dari kita makan itu kan masih ada, jadi tenaga. Nah jadinya tuh musnah dan tetap ada tuh kurang lebihnya tuh pengertiannya kayak gitu. Ya mungkin kalau misalnya ini nanti kita apa namanya penjelasan untuk hari ini kurang jelas, mungkin pertemuan minggu depan kalau kita udah mulai offline akan kita bahas lagi di kelas ya teman-teman. Jam berapa nih? Udah jam setengah. Next, ya, udah selesai. Terima kasih. Jadi untuk hari ini kurang lebihnya cukup itu aja. Ini nanti kalau ini mungkin nanti akan saya perbaiki untuk apa namanya PPT-nya. Nanti kalau misalnya udah saya share di grup terus buat belajar kalian di rumah ya. Ya, mungkin ada pertanyaan teman-teman silakan. Ya kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan. Gimana teman-teman? Salah satu perwakilan jelasnya. Hmm. Jangan malah pada tidur loh ya.
Ya untuk teman yang lain silakan. Kalau nggak ada, mungkin kita akhiri ya. Ayo, ada yang bertanya kira-kira? Sementara belum ada, Pak. Udah. Untuk apa namanya? Sementara cukup ya teman-teman ya. Ini nanti, oh ya untuk PJ-nya disuruh itu nggak? Disuruh ngumpulin foto itu nggak sih? Online nggak sih? Kalau saya kayaknya enggak, Pak. Enggak ya? Enggak, Pak. Yaudah, kalau enggak kita nggak perlu foto ya. Ini saya absen. Silakan nanti apa namanya yang saya panggil coba merespon. Kelas 7G. Oka ada Oka. Oka Putra Nur Helan. Ada nggak? Nggak ada ya? Lanjut. Ada, Pak. Silva. Ada Silva. Hah? Hadir, Pak. Hadir. Oka ada Oka. Enggak ada, Pak. Ada ya. Kemarin kamu nggak masuk ya? Enggak ada, Pak. Oka. Mas Oka hari pertama. Hah? Ini nggak ada? Ada apa nggak ada? Kayaknya enggak ada, Pak. Oh, oke. Silva ada Silva. Hadir, Pak. Hadir. Silva ada. Terus Yogi ada. Hadir, Pak. Yogi Hafiz ada. Hadir. Oke. Silva tadi ada ya. Ada, Pak. Ori Rotul. Hadir, Pak. Kalian di rumah lagi pada ngapain, guys? Tadi sambil pada tiduran pasti ya. Kalau Viva ada Viva. Khofifah tadi lagi izin ke toilet, Pak. Yang benar. Emang kamu satu kos sama Viva? Di WA tadi, Pak. Ya ada. Nanti kalau on dia suruh Pak saya Viva gitu ya. Oh iya, Pak. Baik. Melia ada Melia. Hadir, Pak. Rizky Dimas. Hadir, Pak. Ihsan ada Ihsan. Hikmah Najwa. Ada, Pak. Kamu kemarin nggak masuk ya? Iya, Pak. Ada acara di luar kota, Pak. Maaf ya, Pak. Ya. Ya. Saya maafkan. Besok perkenalan kamu di kelas. Siapin lagu Oke. favorit. Oke, Pak. Indonesia ada. Hadir, Pak. Indonesia Lucky. Hadir. Kamu juga nggak masuk. Siapin Iya, Pak. lagu buat nyanyi Maaf. besok. Farhan. Farhan Julia ada. Farhan Julia Pratama. Nggak ada nih. Nur Aini. Hadir, Pak. Setia Nur Heliza. Hadir, Bapak. Rizka Fadilia. Hadir, Pak.
Nisa Anawiyah. Hadir Bapak. Latifah Saufa. Hadir Pak. Sabrina. Hadir Pak. Sabrina Carpenter. Wah, lagi nonton TV yo. Sabrina. Sabrina Nuril. Sabrina udah ya. Octavia. Octavia Permatasari. Ada nggak? Octavia nggak ada. Dimas Prabowo. Ada Dimas Prabowo? Nggak ada. Fania Nur Aini. Fania Nur Aini. Nggak ada. Salsabila Renintis. Pindah Pak. Oh iya, dia yang ikut di kelas lain. Desi Nuraini. Hadir Pak. Keisha Nazara. Kesha hadir, Pak. Ade Ilham Zidan. Yang pindah Hadir, ya? Pak. Hadir. Oh, hadir nih. Kamu di kelas ini jadinya? Oke. Mareta. Mareta ada nggak? Mareta nggak ada. Yusuf Nadil. Hadir Pak, hadir. Yusuf ada. Arina. Arina Iski. Arina Iski juga nggak ada. Anissa Desliana. Anissa Desliana ada? Nggak ada. Muhammad Rafa. Saya hadir, Pak. Hadir. Oke. Lutfia Naufal. Hadir, Pak. Rio Nur. Rio hadir, Pak. Sip. Amelia Dwi. Hadir Pak. Talita. Hadir, Pak. Muhammad Umam. Hadir. Adwin Duta. Hadir, Pak. Mutia Sarah. Hadir Pak. Safi Fatur Rahman. Safi, ada nggak? Itu Ada. pindah kelas, Bapak. Yang pindah tuh. Oke. Muhammad Fahrizal. Muhammad Fahrizal. Ada nggak? Ada. Muhammad Ilham. Hadir Pak, hadir. Herlina. Hadir Pak. Herlina. Oke. Ada yang belum dipanggil? Itu semua ya. Bapak, tadi Octavia hadir, audionya nggak bisa error. Oke, Octavia Permatasari. Oke, Iya. siapa lagi? Yang ke toilet tadi udah belum? Yang ke kamar mandi? Nggak ada ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang yang nggak ada. Nanti kalau misalnya ada, bisa konfirmasi ya. Audionya nggak bisa atau kenapa.
Ya, untuk hari ini cukup ya teman-teman. Insya Allah kita lanjut di pertemuan minggu depan, udah offline ya. Nanti akan kita bahas lagi materi yang hari ini, kalau misalnya kurang jelas. Ya mungkin cukup sekian. Selamat beraktivitas teman-teman, stay safe. Kalau pada ikut demo, jangan anarkis ya. Ya mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.